Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min tin. Wassalatu wassalamu ala rasulinal karim Muhammad ibn Abdullah wa huwa sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, seluruh jamaah kajian yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di awal pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini, kita awali dengan mengingatkan diri kita masing-masing untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan syukur ini yang akan menghantarkan, pertama, nikmat Allah kepada kita bertambah banyak, dan yang kedua, Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa dan orang yang berpandai, orang yang pandai bersyukur atas apa yang telah Allah karuniakan kepada kita semuanya. Selanjutnya, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, di mana pembahasan yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah pembahasan terkait dengan poin dosa yang ke-15, yaitu tentang dosa sombong, angkuh, ujub, dan congkak. Walaupun 4 kata ini sebetulnya adik kakak beradik, tapi tidak tahu mana kakak mana yang adik. Pokoknya semuanya ada kaitannya antara sombong, angkuh, ujub, dan congkak. Mungkin sering kita mendengar dengan kata sombong, angkuh, dan congkak, tetapi dari 4 kata itu yang tereduksi dari bahasa Arab hanya satu, yaitu kata ujub. Ya, sebetulnya tidak pakai Z itu, tapi pakai J, ujbun, yang artinya kalau orang Inggris bilang itu gawok. Ngerti gawok, Pak? Gumun ngarawa dhewe. Heran terhadap dirinya sendiri, kok bisa saya menjadi orang yang kaya, saya kok bisa paling pintar sendiri, saya kok paling ganteng sendiri, yang lain jelek. Itu yang kemudian perasaan yang kemudian masuk ke dalam perkara ujub. Dan biasanya baik angkuh, sombong maupun congkak adalah embrio dari sifat ujub yang dimiliki oleh manusia. Dan ini termasuk dosa ternyata. Jadi kita menyombongkan diri atas apa yang menurut kita lebih dibandingkan dengan orang lain, itu termasuk sombong. Dan kesombongan itu termasuk dari perbuatan dosa besar yang mestinya kita hindari. Kita tidak boleh punya sifat itu. Dan kalau kita perhatikan dari apa yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi dalam buku beliau, ya, di dalam kitab At-Tahawi, beliau mengatakan, wa ahlul kabairi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam finnar la yakhludun, kata beliau. Jadi orang-orang yang melakukan dosa besar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan masuk neraka, tapi tidak kekal. Ya, itu bagi siapa? Bagi mereka yang mati masih dalam keadaan menanggung dosa besarnya. Ya, catatannya adalah mereka adalah orang yang beriman,
Dan kalau yang datang setelah Nabi Isa berarti catatannya adalah ia termasuk dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan ia termasuk dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pembahasannya adalah sebelum Nabi kita, yaitu mulai dari zaman Nabi Yuna Adam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam dan kepada para pengikutnya. Tentu selama mereka adalah orang-orang yang menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang mereka imani dan kemudian mereka taati dan mereka sembah, maka mereka adalah masuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Tetapi Imam At-Tahawi secara eksplisit, secara khusus menyebutkan kalimat wa ahlul kabair min. Jadi kalimat penguncinya ada pada kata min ummati Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan tema yang kita angkat bahwa orang-orang yang melakukan kesombongan, keangkuhan, lalu dengan keujuban atas amal-amal yang dia lakukan dan kecongkakan atas perbuatan yang dilakukan itu, jika mati dalam keadaan demikian, bagaimana nasibnya? Ini kan lebih kepada nasib yang akan diterima saat ketika ia sudah mati. Nah, inilah yang kemudian ingin kita pelajari lebih dalam, walaupun juga kita tahu bahayanya, tetapi tidak ada salahnya, dan memang ini yang kemudian mesti kita lakukan, yaitu untuk mengupgrade pengetahuan yang sudah kita dapati dari masalah bab yang kita pelajari untuk menguatkan apa yang sudah kita dapatkan. Baik, kita masuk ke dalam pengertian secara umum dari 4 hal yang tadi kita singgung di tema, yaitu yang namanya sombong, kemudian congkak, ujub, terus apa lagi? Apa tadi, Pak? Angkuh, terus apa mana? Kemelelet, terus apa mana, Pak? Engkek-engkek gitu nih kalau orang Jawa bilang. Bocah usah engkek-engkek itu berarti sudah ngerasa dirinya paling hebat. Yaitu orang yang memuji dirinya sendiri dan membanggakan nikmat yang telah diperoleh seperti nikmat harta, anak, kedudukan, dan kekuatan. Kalau ia menceritakan apa yang telah ia dapati seperti nikmat harta, lalu punya anak, dan kemudian punya kedudukan, setelah dimutasi jabatan ternyata naik tingkatannya, atau ia memiliki kekuatan, entah itu kekuatan secara fisik ataupun kekuatan jabatan, ketika itu digunakan sebagai wasilah untuk mensyukuri nikmat Allah, untuk berkhidmat lebih dari apa yang sebelumnya tidak ia lakukan, itu berarti ia memanfaatkan nikmat Allah pada tempatnya. Tetapi kan tidak semuanya begitu, karena dunia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ya, dunia tidak dalam keadaan baik-baik saja, bahwa dunia itu akan selalu ada cerita-cerita yang unik dan menarik, bahwa semuanya dunia ini tidak diisi semuanya dengan orang-orang atqiya wassulaha wal mu'minun, orang-orang yang beriman, bertakwa dan soleh. Semua ceritanya tidak begitu. Tapi juga dunia ini tidak diisi dengan orang-orang yang al-mujrimuna wal asun, yaitu orang-orang yang melakukan dosa kecil maupun dosa besar ataupun para kriminal lainnya. Jadi ada keseimbangan cerita yang kemudian kita bisa ambil pelajaran dari yang di sini, lalu kemudian juga bisa kita ambil pelajaran dari mereka, orang-orang yang lalai, orang-orang yang jauh dari tuntunan syariat dan apa yang mereka dapatkan setelahnya. Kan itu yang ingin kita dapatkan, pelajaran-pelajaran dari orang-orang sekeliling kita, agar apa yang mereka lakukan itu tidak kita lakukan, sehingga memohon terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala perlindungan diri agar Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan kebaikan dan menjauhkan diri dari kemaksiatan adalah sebuah keniscayaan. Sehingga dalam doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, satu di antaranya adalah Allahumma inni as'aluka, atau Allahumma inni na'udzubika minal maghram. Kata maghram itu berarti ada keinginan yang kemudian terbersit dari dalam hati untuk melakukan maksiat.
Sehingga kalau itu tidak ada, maka yang mudah-mudahan kemaksiatan nggak akan hadir. Karena biasanya orang berucap, orang berbuat itu berawal dari lintasan pikiran dan dalam hati. Sehingga kalau kita memperhatikan orang yang memuji dirinya sendiri itu lebih kepada pengertian ujub, ya, memuji dirinya sendiri dan membanggakan nikmat yang telah diperoleh. Kalau diceritakan dan kemudian mudah-mudahan cerita itu mampu memberikan rasa nikmatnya, rasa syukurnya kepada Allah bertambah, dan juga mudah-mudahan bisa diikuti oleh orang lain, tidak ada masalah. Ini yang kemudian disebut dengan tahadduts bin nikmah, ya, seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Adapun tahadduts bin nikmah dengan tujuan menceritakan nikmat Allah disertai tawadhu. Tawadhu itu berarti sifat rendah hati tanpa ingin menyombongkan diri dan tidak ingin membangga-banggakan apa yang sudah Allah karuniakan kepada dirinya. Kalau ia merasa ini nikmat karena keberhasilan anaknya bisa tembus sampai ke perguruan tinggi yang diinginkan, jangan memunculkan sifat sombong dari dalam diri untuk kemudian diberikan kepada orang lain. Kenapa? Karena bisa saja ada langit di atas langit, ada orang yang lebih sukses daripada keberhasilan yang sudah dicapai dan diraih oleh anak kita. Sehingga apa yang mau dibanggakan? Mungkin dia sukses dalam satu sisi, tapi sisi yang lain apakah ia mampu melakukannya? Belum tentu. Sehingga kalau kemudian orang memahami dengan segenap pemahaman dan kemengertian yang ada di dalam dirinya, itu tidak lain tidak bukan adalah karunia yang patut disyukuri tanpa dibanggakan. Karena khawatirnya kalau orang tua yang terlalu over membanggakan anaknya, itu khawatirnya nanti malah anaknya kena penyakit ain, sebab karena ada hasad, kedengkian dari orang yang terlalu memandang berlebih kepada anak hasil olahan informasi yang disampaikan oleh orang tuanya. Jadi bapaknya yang cerita, anaknya yang kena ain, kena penyakit ain. Sehingga kalau ada nikmat ya ceritakan saja, tapi dalam rangka tahadduts bin nikmah. Tahadduts bin nikmah itu ada dalam Al-Quran, seperti yang Allah sampaikan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur, karena terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan dibarengi rasa syukur yang juga bisa diceritakan kepada orang lain. Ini namanya tahadduts bin nikmah. Tahadduts itu berarti cerita, Pak. Cerita itu bisa saja ngundang orang lain datang ke rumah untuk bisa bareng-bareng makan dengan kita. Lalu ketika ditanya, ini dalam rangka apa, Pak? Lalu kemudian kita sampaikan kronologisnya. Maksud dan tujuan kami mengundang Bapak, Ibu sekalian hadir di kediaman kami adalah untuk bersama-sama menyelami, merasakan kebahagiaan atas apa yang saat ini sedang kami rasakan. Karena semua bermula atas narasi yang kita ucapkan adalah dari dalam hati. Tujuannya apa mengucapkan itu? Apakah untuk menyombongkan diri atau untuk mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, lalu kita ceritakan kepada orang lain tanpa ada maksud ingin menyombongkan diri. Sehingga semua intilaqan min qulubina, semua berawal dari hati yang kita miliki. Karena memang ada perintah itu, fahaddits, yang Allah sampaikan dalam surah Ad-Duha. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lalu berkaitan dengan tema dan materi yang kita angkat, ada seorang ulama salaf mengatakan kepada kita, yang ini kita dapati dari kitab Syarah Al-Kabair, di mana keterangan dari yang beliau sampaikan, awwalu dzanbin asallaha bihil kibru. Ya, awal itu berarti pertama, dzanbin dosa, asa yang mendurhakai Allah terhadap Allah, bihi terhadap perkara itu adalah al-kibru, kesombongan. Sehingga siapapun orang yang menyombongkan dirinya terhadap makhluk lainnya, maka sebetulnya itu adalah dosa pertama yang ia lakukan di hadapan Allah. Ilmu yang ia dapati bukannya dimanfaatkan untuk kemaslahatan, tapi justru hanya dipakai untuk membangga-banggakan terhadap kelebihan yang Allah titipkan. Sehingga apapun yang didapati, entah itu harta, anak, kedudukan, bahkan ilmu sekalipun, kalau tidak dikelola dengan baik, ia akan menjadi fitnah bagi yang dititipkan. Sehingga bahasa sederhana yang ingin kita bangun adalah,
apa yang Allah karuniakan tak perlu dibanggakan, tapi perlu disyukuri. Dan mensyukurinya adalah dengan memanfaatkan karunia itu dengan peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan. Cukup sebetulnya. Karena kalau kita membanggakan apa yang kita miliki, toh juga sifatnya tidak selama-lamanya. Kalau Allah berkeinginan untuk menghilangkannya, apa yang bisa ditahan dari seorang manusia? Karena Allah yang berkehendak. Hari ini kita membanggakan harta, tapi ternyata yang kita banggakan hartanya hilang. Besok apa yang mau dibanggakan? Sampai orang bisa beli mobil yang mungkin kita tidak bisa beli, lalu dia banggakan dengan harta itu. Kalau Allah takdirkan ternyata ada kecelakaan, mobil itu hancur, ia sudah berdosa di hadapan Allah, mengurangi kadar keimanannya kepadanya, lalu juga mendapatkan kemalangan berupa harta yang dibanggakan ternyata tak kekal abadi selamanya. Sehingga inilah aspek filosofis untuk menghadirkan satu sifat yang terpuji yang disebut tawadhu. Bukan tahu warna duit, tawadhu. Tawadhu itu berarti sifat rendah hati, kalau boleh dikatakan andap asor gitu Pak. Ya, membumi orangnya itu, walaupun ilmunya ibaratnya sundul langit gitu ya, tapi tetap napak ke bumi. Enggak menganggap semua orang bodoh, enggak menganggap semua orang remeh, kecil, sehingga semua orang disalahin. Maka nanti kita tahu apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, definisi dari apa yang disebut dengan al-kibr ataupun kesombongan. Kita lihat dari apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, dan mereka sujud. Karena memang karakter malaikat itu taat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Senantiasa tunduk patuh kepada perintah Allah, tidak pernah balelo, tidak pernah yang namanya nyanggah omongan, itu tidak pernah. Pokoknya sendiko dawuh, ya, apa yang Allah sampaikan berangkat, ya, selalu siap. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Kata iblis bukan berarti pengecualian bahwa ia termasuk dari golongan para malaikat Allah, bukan. Ya, jadi kalimat itu maksudnya adalah di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, yang saat itu Allah perintahkan untuk bersujud, di antaranya ada yang taat dan di antaranya ada yang tidak taat. Yang taat malaikat, yang tidak taat iblis. Dan itu Allah sampaikan dalam Al-Quran. Apa alasan yang kemudian dikemukakan oleh Allah? Sebab karena ia menolak. Aba itu berarti menolak Pak. Aba ya'ba, ragelem Pak, tidak mau. Ya, dia menolak, wastakbara, dan kemudian menyombongkan diri. Ya, wa kana minal kafirin, dan sebab karena pembangkangan dan kesombongan itu Allah golongkan iblis minal kafirin, dari orang-orang yang mengingkari atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepadanya. Karena makna asal dari kalimat kafir itu diambil dari kata kafara, yang artinya menutupi hati atas kebenaran yang mestinya ia suarakan dalam bentuk perbuatan. Iblis diminta untuk sujud, nolak. Yang nyuruh padahal Allah yang sudah menciptakannya. Berani Pak. Ya, setingkat iblis yang kemudian saat itu tinggal bersama dengan para malaikat di surga, sampai kemudian mengatakan, enggak ya Allah, wani-wani ini Pak. Ya, bagaimana iblis mengatakan, saya tidak mau bersujud. Sehingga di ayat yang lain ketika Allah mengatakan, qala ma mana'aka alla tasjuda, apa yang menyebabkan kamu itu sampai tidak mau sujud, itu ngapa? Dia mengatakan, ana khairun minhu ya Allah, saya lebih baik daripada Adam. Gimana ke orang yang lebih baik diminta untuk sujud kepada makhluk yang tidak jauh lebih baik daripada saya? Itu menurut versi iblis. Kalau Allah sudah mengatakan bahwa Adam dan keturunannya khairun minhu, mestinya sami'na wa ata'na. Sehingga inilah yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita. Sebab karena pembangkangan dan kesombongan iblis itulah Allah ganjar dengan kata ar-rajim, dan itu sifat yang melekat kuat ada padanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Kalimat ar-rajim itu artinya al-mal'un, yang artinya dilaknat. Dan laknat itu bersifat selama-lamanya. Berbeda dengan kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam beserta dengan istrinya. Sifatnya sauntoro, Pak. Sementara ketika mereka berdua menengadahkan tangan seraya berdoa, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa mereka Allah abadikan dalam Al-Quran agar kita juga bisa ngikutin doa yang diucapkan oleh Nabi Adam beserta dengan istrinya, yang notabene itu adalah mbah kakung kita. Nah, Nabi Adam itu mbah kakung kita, sama Mbah Huti ya, Mbah Huti. Jadi Nabi Adam itu mbah kakung, sementara Mbah Hawa itu Mbah Huti. Jadi Mbah Adam karo Mbah Huti tadi itu adalah merupakan orang yang pada akhirnya taubatnya diterima oleh Allah. Sehingga kita orang-orang yang juga beriman kepada Allah atas kesalahan dan dosa yang dilakukan, asalkan Allah ampuni dosa itu, maka tidak ada hamba Allah yang beriman lalu kemudian masuk ke dalam neraka. Selama-lamanya tidak ada cerita. Kaidahnya tidak ada, ya, tidak ada kaidah yang menyatakan orang beriman itu nyemplung neraka sak lawas-lawasnya. Ini dalil pertama, Bapak Ibu, ya jamaah sekalian, bahwa apa yang dilakukan oleh iblis adalah merupakan dosa pertama yang sudah dilakukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa itu? Al-kibr. Gumede, Pak, sombong. Maka orang yang sombong kira awet. Dia punya jabatan, nyun sewu, orang punya jabatan, kok sombongnya rame-rame. Paling tinggal ngitung jari aja, paling berapa hari sih umur dia. Kenapa? Karena dia ditunjuk oleh orang yang ada di atas dia dan senantiasa memperhatikan kinerjanya. Setelah ditunjuk jadi pimpinan kok kemelelet. Gitu. Kerjaannya naboi karyawan misalnya. Ya. Karyawan tidak bisa salah dikit, salah ya disentil, salah diamuk, salah dimarahin. Kan ini juga bukan kinerja yang bagus. Maka kemudian orang yang di atasnya lagi melihat ini bukan ciri pemimpin yang baik. Berawal dari kesombongan, maka jabatannya tidak lama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalil kedua, di mana Allah mengatakan sekaligus ini adalah larangan yang wajib untuk kita perhatikan, untuk tidak boleh kita lakukan. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Larangannya dua, Pak. Yang pertama wala tusa'ir, dan kemudian yang kedua wala tamshi. Perintah datangnya dari Allah menunjukkan wajib, sebagaimana larangan yang datangnya dari Allah juga menunjukkan wajib untuk dijauhi. Maka Allah mengatakan, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jadi adanya orang nggak mau melihat itu diibaratkan sebagai kesombongan atas apa yang dia lakukan. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya, la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Mukhtal itu berarti orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong. Fakhur itu membanggakan diri. Ya, atas apa yang dia dapatkan. Padahal apa yang dia dapatkan itu kalau nggak ada takdir ketentuan dari Allah, ya tidak tercipta. Kalau Allah tidak takdirkan dia menjadi orang yang paling cerdas di muka bumi ini, ya tidak terjadi. Karena semua itu adalah murni pembiaran, ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat hadiah. Hadiah itu kan mestinya disyukuri, bukan untuk disalahgunakan dengan cara-cara yang akhirnya menciderai amanah itu sendiri. Maka siapapun yang menyombongkan diri atas kebenaran, maka tak bergunalah imannya. Kata tak berguna bukan berarti mengeluarkan si pemiliknya keluar dari agama Islam. Mestinya kan gini, iman yang dimilikinya itu, artinya imannya kepada Allah, mampu menghantarkan dirinya kepada kemengertian, sehingga pada akhirnya kemengertian itu yang bisa mendudukkan posisi dirinya di hadapan Allah dan juga di hadapan makhluk semuanya, sehingga dia menjadi orang-orang yang rendah hati. Ya, rendah diri itu orangnya hina, tapi kalau rendah hati itu berarti orangnya mulia.
Ya, dan orang yang rendah diri itu bukan berarti orang yang punya rendah hati. Sebagaimana juga sebaliknya, karena di antara keduanya memiliki dua dikotomi pengertian yang berbeda. Orang itu rendah diri, itu berarti akhlaknya buruk. Orang itu rendah hati, berarti akhlaknya mulia. Dua hal yang tidak bisa disamakan, karena memang sebab perbuatan yang berbeda. Sehingga di sini dikatakan orang yang menyombongkan diri atas kebenaran, maka tak bergunalah imannya. Ini menjadi satu kaidah yang ada di dalam kehidupan. Kebenaran iman maksudnya, ya. Dan ini yang kemudian dirasakan ataupun yang dilalui oleh orang-orang terdahulu, di mana kecongkakan itu yang menutupi kebenaran yang mestinya diikuti. Seperti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan justru mencaci maki Allah dan Rasulnya, kemudian Islam, adalah mereka yang menutupi kebenaran yang sesungguhnya hati nuraninya sesungguhnya teriak untuk tidak boleh mengatakan apa yang diucapkan oleh lisan. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad tidak kece, Pak. Ya, apa yang dilakukan itu bukan berarti hati nuraninya tidak ngerti, Pak. Sejak tahun 2001 ketika dia sudah menyatakan qad irtadda 'anil Islam, dia tahu betul bahwa Islam itu adalah agama yang hak. Tapi dia tahu ketika saya nyebrang ke agama sebelah akan ada banyak materi yang saya dapatkan ketimbang saya masih tetap berada di agama yang lama. Atau seperti Saifuddin Al-Murtad, ya, yang kemudian nggak ada kerjaan setiap hari kecuali hanya mencaci maki Islam, mencaci maki Al-Quran lewat media YouTube yang dimilikinya. Jadi menebar kebencian itu lewat YouTube. Maksud kita itu nek arep metu ya metu lah kan gitu. Kalau mau keluar dari agama Islam ya sak karepmu lah. Tapi jangan ngelek-ngelek Islam yang sudah baik. Karena tidak ada cacatnya Islam itu. Karena apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah kesempurnakan. Kalau sudah sempurna, apa yang ada cacatnya? Kan tidak ada. Hanya orang yang salah memandang terhadap satu apa yang ada di dalam syariat, lalu apa yang salah seolah-olah syariatnya salah, padahal dirinya yang salah. Kan gitu. Seperti orang memandang bahwa Islam itu tidak kenal dengan hak asasi manusia. Ini pelanggaran hak. Ketika hudud itu diterapkan, ketika ada potong tangan, ketika ada ranjam, ketika ada i'damu syangqan, misal ketika ada orang harus dibunuh. Kenapa? Sebab karena dia sudah membunuh, ya, ditegakkan hukum qisas. Ketika hukum qisas ditegakkan, seolah-olah Islam tidak punya sifat welas asih, tidak punya sifat kemanusiaan, sehingga harus juga dihilangkan nyawa orang yang telah membunuh. Padahal kalau ia memandang dengan pandangan imannya kepada Allah, maka hal yang demikian akan hilang dari dalam pikirannya. Maka orang yang sudah benci, kebenaran pun akan menjadi sebuah kebatilan. Sebaiknya, dan yang kemudian kita lakukan adalah menjauhkan diri dari pergaulan mereka. Dan juga sebaliknya Bapak Ibu, orang yang benci, sesuatu yang batil bisa akan menjadi hak bagi dirinya. Ya, itu yang kemudian Allah sampaikan di dalam surah Al-Ankabut. Ya, di awal juz yang ke-21 bagian akhir dengan nanti bisa baca. Ya, Al-Ankabut juz yang ke-21 paling awal dari juz 21 bagian akhir. Apa yang Allah sampaikan di situ? Orang-orang yang beriman kepada perkara batil dan kemudian mereka yang ingkar terhadap Allah sesuatu yang hak, mereka adalah orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan. Kesombongan yang sesungguhnya itu adalah saat ada kebenaran yang ada di hadapannya, dia tolak. Kayak Abu Jahal, Pak. Orang ngerti Nabi Muhammad SAW sebagai keponakannya adalah Rasul manusia mulia yang kemudian apa yang dibawa itu hak. Ngerti, Pak. Tapi karena PL-nya, nek cara wong Lampung ya, karena PL, tahu PL, Pak? Apa sih? Gengsi ya. Karena gengsi yang jauh lebih dominan terhadap apa yang ingin ia lakukan, maka kebenaran ditutup di dalam dirinya. Orang pernah curhat-curhatan kok. Ya, antara Abu Jahal, Abu Sufyan, ketika mereka ngintip gitu, apa yang dibaca oleh Rasul. Abu Jahal ngintip, ternyata tanpa sepengetahuan Abu Sufyan juga ngintip apa yang dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, kok kowe nang kene? Kamu di sini gitu. Ngapain?
Yo saiki cerita lah, ayo kita cerita. Apa sih sebetulnya yang dibawa oleh Muhammad? Apa pendapatmu? Jani itu sebenarnya gitu ya. Sebenarnya apa yang dibawa Muhammad itu benar. Apa pendapatmu? Aku yang ngono, gitu. Aku juga gitu. Sebetulnya aku hati nurani juga nggak mengingkari apa yang disampaikan oleh keponakanku. Tapi kalau sampai aku mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh keponakanmu, apa kata dunia? Kan gitu, Pak. Aku ki wong gedean loh, gitu. Saya ini orang termasuk suku terpandang, orang yang disegani, orang yang dihormati, orang yang dimuliakan. Kalau pada akhirnya saya ngikutin Muhammad, apa kata dunia? Saya hanya akan menjadi bahan ejekan setiap hari dari para pengikut saya. Itu yang dikatakan oleh Abu Jahal. Maka kenapa dia tidak mau beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW? Bukan karena nggak ngerti, tapi karena kemengertiannya ditutupin dengan dominasi hawa nafsunya. Jadi karena muatan politis sebetulnya, ya, karena muatan politik. Yang berikutnya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ini juga sekaligus definisi dari apa itu sombong. Jadi wong sing jenenge kemlelet ki pengertiannya apa kan gitu ya. Rasul mengatakan tidak masuk surga orang yang ada di dalam hatinya itu ada sifat kesombongan walaupun sekecil biji zarrah. Zarrah itu berarti biji atom cilik rame-rame yang nggak bisa dilihat kecuali dengan alat bantu. Seperti apa, Pak? Alat untuk bisa melihat. Apa? Teleskopnya. Yes, nuilah pokoknya. Bahasanya angel sih marahnya. Tidak bisa dilihat kecuali dengan alat bantu. Andai kata kita punya sifat sombong sekecil itu pun mlebu surga. Walaupun nanti di akhir itu kita ada istimbat. Siapa yang dimaksudkan orang yang tidak masuk surga yang kemudian di dalamnya itu ada kesombongan. Karena kesombongan nanti akan dibagi menjadi dua. Nek waktunya cek cukup. Nek waktunya ora cukup ya dilanjutkan. Lalu kemudian ada orang yang berkata, innar rajula, ya Rasul, kalau ada laki-laki yang pakaiannya bagus, sendalnya juga bagus. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Allah itu indah dan Allah suka akan keindahan. Jadi kalau jenengan itu pakai baju bagus, pakai sepatu bagus, itu bukan gambaran dari orang yang sombong, kecuali memang ada niatan untuk menyombongkan baju dan pakaiannya, itu lain. Tapi kalau betul-betul jenengan bawa baju, ya nggak mahal-mahal amat lah. Nah ibu-ibu paling sesetel 750 gitu ya, 750.000, ibu ya. Pokoknya bi 1 bulan abi gajian harus ke butik. Umi harus beli baju harga 750 dari atas sampai bawah. Diskon 50%, berarti 350. Baik. Kalau ada orang seperti yang laki-laki ataupun perempuan pakai baju bagus, apakah itu identik dengan kesombongan? Belum tentu. Karena sombong itu tidak bisa dilihat dari penampakan batin, penampakan secara zahir, tapi apa yang ada di dalam hati. Kalau ada orang yang senantiasa menjaga penampilannya, bajunya bagus, celananya bagus, kemana-mana pakai sepatu yang bagus, sendal yang bagus, karena memang tipe orang itu beda-beda. Ada yang memang betul-betul ingin menjaga penampilannya. Untuk apa? Untuk bisa menjaga perasaan istrinya. Sampai ke situ, Pak. Paham betul jenengan? Kenapa seorang suami itu dituntut untuk pakai baju yang bagus, celana yang bagus, sepatu yang bagus? Karena kalau jenengan pakai baju yang bagus, yang jadi penilaian positif itu ada pada istrinya. Jadi jenengan yang pakai baju, istri yang dipuji. Oh iya, berarti istrinya memperhatikan itu. Padahal belum tentu. Ya. Karena gosok dewe, ya apa-apa nyepake dewe, tapi istri dapat nilai positif. Oporan jenengan idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia kepada istri, akhirnya istri dipuji dan dapat pahala. Padahal jenengan apa-apa nyepake dewe. Ini semua yang menyediakan istri. Oh iya, Pak, gitu. Padahal orang. Baik. Ala kulli hal, bagaimanapun orang yang menjaga penampilannya belum tentu disifati sombong. Karena Rasulullah mengatakan begini,
Al-kibru ini pengertian paling bawah, Pak. Yang namanya sombong itu al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Yang disebut sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi orang kalau sudah ngomongi duwur-duwur dan kemudian sudah menjatuhkan orang, itu orang sombong. Dari mana? Dari ghamdun nas, meremehkan manusia. Orang lain dianggap rendah, dia yang paling tinggi. Orang lain dianggap hina, dia paling mulia. Orang lain dianggap kotor, dia paling bersih. Ketika dia merasa hal-hal yang demikian, yang kemudian ia mengangkat dirinya dan merendahkan orang lain, itu namanya orang sombong. Ya, segera diingatkan, Mbak. Kalau sudah diingatkan tidak mau, ini berarti kesalahan bukan ada pada kita yang punya wilayah kontrol terhadap kaum muslimin untuk tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan kemudian juga menolak kebenaran seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal terhadap kebenaran dakwah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lanjut. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis qudsi, yaqulullahu azza wa jal, al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai, faman naza'ani wahidan minhuma 'adzabtuhu. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah. Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, kemuliaan adalah izarku. Izar itu sarung, Mbak. Jadi diibaratkan, kalau boleh kita menggambarkan, kemuliaan itu seperti sarung, ya, dan kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah. Maka barang siapa yang menggunakan salah satu di antaranya, kemuliaan ataupun kesombongan, maka ia seperti orang yang sudah melepaskannya dari diriku. Maka aku akan memberikan azab kepada dirinya karena sudah mengambil sesuatu yang aku miliki. Jadi itu punya Allah, bukan punya kita, Pak. Kalau Allah sombong, wajar enggak? Wajar, wong Allah. Walahul kibriya, itu yang Allah sampaikan di akhir dari surah Qaf, ya, di atas surah Adz-Dzariyat. Apa yang Allah sampaikan? Walahul kibriya fis samawati wal ard. Dan Allah lah yang memiliki kesombongan itu atas apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wajar. Allah yang punya langit seisinya, Allah yang punya bumi seisinya, Allah yang menciptakan apa yang Dia mau. Sementara kita ini yang diciptakan, kita ini yang diamanahi, kita ini yang dititipi. Lalu apa yang disombongkan dari apa yang dititipi? Sering yang falsafah yang sering digunakan itu, untuk bisa tidak sombong itu gunakan falsafahnya tukang parkir, Pak. Tukang parkir sombong nggak dengan apa yang dia miliki di situ, di parkiran? Kan nggak, kan? Nggak pernah sombong. Sehingga itulah yang kita gunakan, bahwa apapun yang kita miliki tidak perlu dibanggakan, karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah Isya? Kita lanjut atau gimana? Dilanjutkan tidak apa-apa. Jenengan beripun, ridwan apa mboten? Siapa tahu ada yang sudah mau pulang. Ini kan malam Jumat masalahnya. Walaupun kuwi hadisnya maudhu', hadis palsu, tapi malam Jumat katanya harus digerakkan gitu. Pribon, kalau memang mau dilanjut ya silakan dilanjut, kalau enggak ya kita pending, lalu kemudian kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Judulnya adalah kesombongan part time atau part 2 gitu ya. Kesombongan bagian 2. Mendingan dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nggih, Pak kameramen nggih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Baik, berarti nanti jenengan ngeditnya biar sekalian aja. Khair, insyaallah, atas waktu yang kita sama-sama miliki, walaupun tidak lama, tapi mudah-mudahan berkahi dan memberikan kemanfaatan. Dan insyaallah kita lanjutkan untuk membahas masalah hadis dan kemudian juga pembagian sombong yang kemudian juga belum kita bahas, karena ini juga merupakan bagian penting yang tidak boleh kita abaikan. Baik, mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahan, dan mari bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.